Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat jumpa lagi di channel saya kali ini. Saat ini hari Senin tanggal 26 hari Selasa tanggal 26 September 2023. Saya sedang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Lebih tepatnya ini berada di depan SMP Negeri 1 Pagentan. Jadi jalan raya ini merupakan jalan raya dari Banjarnegara menuju ke Pagentan, terus Pejawaran bisa tembus ke Batur ya. Nah, kalau ke arah sana itu ke arah Pejawaran dan bisa sampai ke Batur. Tapi kali ini saya akan melakukan perjalanan dari titik ini, lebih tepatnya Kecamatan Pagentan, akan menuju ke Banjarnegara Kota. Ya, sebetulnya beberapa video saya yang sebelumnya juga sudah banyak yang melakukan perjalanan di jalur ini ya teman-teman. Tapi kemarin pernah di jalur ini sampai di Desa Larangan, namanya Desa Larangan, saya menuju ataupun melewati jembatan baru, jembatan Pelipiran. Nah, kali ini saya akan menyusuri full jalur ini dari Pagentan sampai ke Pasar Madukara, nanti melewati jalur desa Celapar, hutan Celapar teman-teman. Oke, seperti apa kondisi jalannya terkini? Ikuti video saya kali ini menyusuri jalur-jalur pedesaan di wilayah pegunungan Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya kali ini di Kecamatan Pagentan, akan menuruni jalur menuju ke Banjarnegara Kota. Nanti video saya akan stop di kecamatan ataupun Pasar Madukara. Jadi walaupun sudah beberapa kali saya bikin video di jalur ini, tapi nanti ujungnya itu beda teman-teman. Yuk, video akan segera saya mulai di kesempatan kali ini. Oke, inilah suasana ataupun kondisi jalan raya di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang masuk kategori pegunungan ya. Lebih tepatnya ini ikut Kecamatan Pagentan. Ya, sebetulnya saya ulangi lagi beberapa kali saya bikin video sih di jalur ini. Karena memang untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalur pegunungan Banjarnegara ini memang nggak ada bosennya teman-teman. Ya, kebetulan juga sih karena kebetulan lewat. Nah, ini kita berada di pusatnya Kecamatan Pagentan. Itu ada masjid Desa Pagentan. Saya pernah Jumatan di sana. Dan kalau ke kiri juga masuk ke kampung, tapi ini jalan utamanya adalah jalan utama yang belok ke kanan. Kecamatan Pagentan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dan ini ada mikrobus teman-teman. Jadi mikrobus dari Banjarnegara ini ada yang jurusan Banjarnegara ke Pagentan, dan disinilah titik terakhir rute dari bis Banjarnegara Pagentan. Kita melewati pasar Pagentan. Sudah terlihat Pasar Pagentan. Sistemnya masih pakai pasaran ya teman-teman. Jadi kalau nggak hari pasaran itu nggak semua kios dibuka. Tapi saya nggak paham, lupa. Kayaknya ini sih pasaran Kliwon kayaknya. Update kondisi jalan utama antar kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Lebih tepatnya ini adalah di Kecamatan Pagentan yang bisa menghubungkan ke Kecamatan Pejawaran, sekaligus bisa jadi jalur alternatif ke Dieng kalau dari arah Banjarnegara. Sementara ini saya rutenya rute kebalikan ya.
rute turun ke arah kota Banjarnegara. Masih berada di desa Pagendan ya, ini masih di desanya, desa Pagendan. Nah, di depan ini ada pertigaan, teman-teman. Ada pertigaan. Kalau lurus itu lurus ke arah PLTA Tulis. Nah, lurus agak ke kanan ya, lurus agak ke kanan itu ke PLTA Tulis. Saya juga pernah melakukan perjalanan dari sana full dari Karangkobar melewati PLTA Tulis dan tembusnya ke sini. Nah, sementara untuk yang jalur ke Banjarnegara Kota, jalurnya ini yang barusan pertigaan itu kita ambil kiri. Dan lagi-lagi memang sudah ada beberapa video saya yang melintasi jalur ini, karena ya kebanyakan kan saya memang kalau pasar itu ke arah Batur ataupun Karangkobar, jadi sekalian sambil jalan-jalan gitu, sering tak bikin video di jalur ini. Yang barusan pertigaan itu dari pasar Karangkobar itu kita menuruni ya pedesaan juga seperti ini, cuma jalannya lebih kecil dari yang ini, teman-teman. Dan tembusnya pertigaan barusan. Pertigaan yang barusan itu bernama Bulu Kuning. Dan meskipun di daerah kawasan pegunungan, tapi jalan-jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini cukup terawat, teman-teman. Aspalnya banyak yang bagus. Hanya saja memang karena kadang kontur tanahnya yang labil, meskipun beberapa di aspal itu beberapa yang memang ada yang ambles di beberapa titik terus rusak lagi, tapi untuk pemeliharaan jalan itu memang tergolong bagus ya. Wonosobo sebetulnya juga nggak kalah bagus sih. Wonosobo juga banyak yang mulai aspal di bagian pelosok-pelosok gitu. SMK ya, barusan kita melewati SMK Negeri Pagendan. Jadi sekarang tiap kecamatan itu sudah ada SMK-nya, teman-teman. Kalau dulu itu SMK khususnya kalau di Wonosobo itu cuma ada dua dulu cuma ada dua. SMK 1 bernama Semea, kalau SMK 2 bernama STM gitu kalau dulu. Itu yang negeri. Kalau SMK 2 yang bukan negeri ada SMK, bukan 2 ding, SMK Wiratama itu ada. Nah, ini jalan mulai menurun, kita sudah mulai memasuki wilayah Desa Sokaraja. Nah, sementara itu di kejauhan gunung itu terlihat ada perkampungan itu bernama Desa Watumalang. Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Dan di sana rumahnya sangat bagus-bagus, teman-teman. Ya memang khas pegunungan. Khususnya kalau memang bagian sini kayak yang Banjar ini juga, Sokaraja ini ikut Kecamatan Pagendan, itu banyak yang bertani ataupun mengandalkan hasil taninya itu dari tanaman salak ya.
adalah Desa Watu Malang di sebelah kiri kita, tapi nggak kelihatan karena kamera hanya tertuju ke satu arah depan saja ya. Ya, jadi saya pernah pas melakukan perjalanan di jalur ini, saya pernah beloknya di sini teman-teman. Nah, ini di depan ini ada pertigaan. Ada pertigaan ini bernama Kampung Windusari. Di bawah ini Kampung Windusari ya, ikutnya Desa Sokaraja. Nah, itu ada pertigaan. Itu ada pertigaan, dan di pertigaan ini ada sebuah wihara teman-teman. Ada sebuah wihara karena penduduk di sini itu agamanya majemuk, ada yang Buddha, ada yang Islam juga. Dan untuk video yang belok kiri itu kan tembusnya Kecamatan Watu Malang sudah, jadi masuk kurang lebih 200 atau 300 meter itu langsung sampai di sungai bernama Kali Tulis. Itu langsung sudah masuk ikut Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk videonya kalau teman-teman penasaran, nanti klik tombol di atas ini ya. Nah, ini merupakan link dari video perjalanan yang barusan. Itu di depan adalah wilayah Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk masuk ke Kampung Windusari selain dari pertigaan itu juga pertigaan ini juga teman-teman. Kampung Windusari, desanya Sokaraja, kecamatannya Pagentan. Sementara yang bagian kiri atau gunung yang tadi terlihat di depan kita sudah ikut Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Di sini banyak yang ditanami salak ya. Sekarang kita sampai di dam ataupun bendungan Tulis, dam PLTA Tulis. Jadi PLTA Tulis, bendungannya atau damnya ini berada di Kali Tulis ini. Sementara untuk pembangkit listriknya atau PLTA-nya itu berada di kurang lebih 5 km dari pertigaan yang tadi saya bilang. Itu berada di atas Sungai Merawu. Nah, sementara ini merupakan bendungannya ya, bendungan ataupun dam PLTA Tulis. Ini di depan juga ada pertigaan. Nah, pertigaan ini kalau masuk itu barusan kita bisa melihat posisi bendungan dari agak bawah dan langsung nyebrang sungai itu ya, langsung masuk wilayah Kabupaten Wonosobo lagi, Kecamatan Watu Malang, Desa Wonosroyo. Desa Wonosroyo. Kita masih berada di area Desa Sokaraja. Pemandangannya kanan kiri berupa tanaman salak.
Desa Sokaraja, Kecamatan Pagendan, dan ini ada bangunan-bangunan mangkrak itu. Ini milik lahan-lahan ini milik PLN ya teman-teman. Masih di Desa Sokaraja, Kecamatan Pagendan. Ini ada balai desa. Sini juga mulai banyak rumah-rumah mewah, praktek dokter. Ya, ini masih ikut Kecamatan Pagendan ini. Jadi intinya kita menikmati suasana pemandangan di wilayah pegunungan Banjarnegara. Setelah kita keluar dari Desa Sokaraja, kita masuk area Desa Karangnangka. Desa Karangnangka. Ini Desa Karangnangka. Kecamatannya masih Pagendan.
Setelah dari Karangnangka kita sampai di Desa Larangan. Ini bernama Desa Larangan ini. Nah, di Desa Larangan ini ada pertigaan ya. Ada pertigaan. Ya, kalau kemarin saya bikin videonya itu dari sini lurus pertigaan itu menuju ke jembatan Pelipiran, jembatan yang baru. Itu memang lebih dekat untuk menuju ke arah Banjarnegara Kota. Tapi kali ini saya akan coba update-nya yang jalan ini. Jadi kalau yang barusan lewat jembatan Pelipiran atau jembatan yang baru itu melewati dusun Siwedung, dusun Pelipiran atau Desa Limbangan, dan langsung sampai di pertigaan Kecamatan Madukara. Sementara kalau lewat jalur utama ini lebih muter teman-teman, muternya lebih jauh. Jadi kalau kebanyakan yang dari arah Banjarnegara mau ke arah Pagentan, kalau menggunakan mobil pribadi atau sepeda motor itu kebanyakan sekarang memilih lewat sana, lewat jembatan Pelipiran yang baru. Karena jalur ini karena yang ini lebih jauh. Tapi untuk angkutan umum seperti mikrobus tadi yang saya maksud, Banjarnegara Pagentan itu ya tetap lewat jalur ini. Jadi kali ini saya mengupdate jalur utamanya yang lewat hutan ataupun desa Celapar. Masih Desa Larangan ini. Ini kita masih berada di Desa Larangan. Ada Puskesmas 2 Pagentan, dan ternyata sekarang sudah dibangun bagus banget. Dulu puskesmasnya kan di sana. Puskesmasnya di sana dulu, sekarang sudah dibangun di sini, lebih besar, lebih bagus teman-teman. Nanjak. Jalannya sudah bagus banget. Dulu beberapa tahun yang lebih tepatnya hampir 10 tahun yang lalu lah, saya lewat sini pakai sepeda motor, pakai kerombong, itu jalannya rusak banget teman-teman. Nah, ini dulu jalan rusak paling parah ini di titik ini dulu, karena memang tekstur ataupun kontur tanahnya labil banget, jadi dikit-dikit ambles. Sekarang kita sedang berada di depan SMP Negeri 2 Pagentan. Nah, ini ada pertigaan. Kalau masuk ke kanan itu bisa menuju ke arah Karangkobar ataupun PLTA Tulis juga. Tapi kemarin saya pas lewat itu ada yang longsor teman-teman, yang longsor
pakai mobil itu agak susah, jadi terpaksa saya putar balik, nggak berani ambil risiko, soalnya longsornya parah, pakai mobil agak susah gitu. Nah, dari sini sampai ke Banjarnegara kota, nanti lebih tepatnya di Madukara, itu jalannya sudah mulai menurun terus dan pemandangannya berupa hutan salak gitu. Dari Kecamatan Pagendan kita sekarang mulai memasuki wilayah Desa Celapar ya. Desa Celapar itu ikutnya sudah masuk Kecamatan Madukara. Nah ini ya mungkin kali ini yang jadi batas ya, karena setelah ini, nah kita sekarang sudah berada di wilayah Desa Celapar, atau enggak ada tugunya apa enggak ya? Oh, enggak ada. Ini Desa Celapar ini kalau naik ini bisa sampai ke Desa Nagasari. Desa Nagasari. Saya pernah main ke Nagasari, cuma pas saya ke sana ke Nagasari lewatnya Desa Swidak atau lewat Pasar Karangkobar. Hanya saja ada jembatan yang baru bernama Jembatan Naga Buana, itu menghubungkan Desa Swidak, Dusun Buana dan Desa Nagasari. Itu nggak bisa dilewati pakai mobil teman-teman. Jadi untuk nyebrang dari Desa Swidak sendiri itu ikutnya Kecamatan Wanayasa, berada di sebelah mana ya? Sebelah timurnya Karangkobar. Terus kalau Nagasari ikutnya masih Pagendan ya. Sementara ini kita berada di Desa Celapar, ikutnya Kecamatan Madukara. Desa Madukara Desa Celapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk informasi teman-teman, nah ini jalan ini merupakan jalan baru ya. Dulu itu jalannya sebelah sana, sebelah kanan, karena pernah disapu longsor, jadi jalannya akhirnya dipindah. Nah ini bekas jalan yang lama, itu yang di kanan itu, yang bekas kayak jembatan itu. Jadi dulu pernah terjadi longsor di sebelah kanan kita, menyapu habis jalan utama, pernah putus total, jadi beberapa waktu. Tapi sekarang jalannya sudah digeser, dipindah ke sebelah kirinya. Setelah dari Desa Celapar, kita mulai memasuki kawasan hutan pinus dan juga hutan damar. Inilah kondisi terkini jalur pegunungan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya jalur utama Madukara, Pagendan, Pejawaran menuju ke arah Dieng. Tapi video kali ini saya berbalik arahnya, dari arah Pagendan menuju ke arah Madukara ataupun Banjarnegara kota. Ini hutannya masih cukup asri ini. Sekarang berada di kawasan hutan damar. Tadi pinus, sekarang damar.
dari jalan raya itu ada sebuah kampung. Jadi di sepanjang jalur ini kampungnya itu masuk gitu ya, nggak di pinggir jalan tepat gitu. Turunannya cukup panjang ini teman-teman, turunannya cukup panjang dan ya terbilang ekstrim ya, nggak begitu ekstrim sih, cuma karena memang panjang terus agak sempit ya, karena memang bukan jalan utama nasional gitu. Kalau muatan itu ya agak ngeri, tapi karena yang biasa lewat sini muatan itu ya udah memang warga sini ya, jadi nggak masalah karena mereka kan sudah hafal rem kopling-koplingnya gitu. Sekarang kita sedang berada di Desa Talun Nombo, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Kampungnya sih masuk sana, masuk ke dalam gang kampungnya. Dukuh Terongan Desa Talun Nombo, Talun Amba. Desa Talun Namba. Setelah melewati Desa Talun Namba, kita sebentar lagi sampai di Pasar Kecamatan Madukara. Dan ini dia, kita sampai di Pasar Kecamatan Madukara ya. Ada pertigaan kalau ke kanan itu menuju ke Desa Gunung Giana. Sementara ini adalah pasar dan pertigaan kalau menuju ke Wonosobo, Semarang. Itu kita ambil kiri sampai di jalan raya, ya kurang lebih 2 km itu sampai di jalan raya Wonosobo Banjarnegara. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
35 menit perjalanan dari Pagendan sampai Madukara menempuh jarak 17 km.